Ya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Belum semuanya, saya belum dengar. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Amin. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Wow, tinggal sebentar lagi ya. Kita akan mengakhiri tahun 2025. Sangat cepat sekali Bapak Ibu. Cepat sekali berjalannya waktu. Kita akan melihat bahwa kita melihat sendiri bagaimana penyertaan perlindungan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ada tantangan, ada rintangan, ada ujian, ada masalah, semuanya bisa dilewati. Amin. Katakan semuanya bisa dilewati. Katakan sekali lagi, semuanya bisa dilewati. Iya Bapak Ibu, di jauh sana peperangan, di tempat yang lain terjadi gempa bumi, terjadi bencana. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hari-hari ke depan. Tapi kita percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, kemuliaan Allah menaungi saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, kemuliaan Allah menaungi saudara dan saya. Seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada kemuliaan Allah yang menjaga mereka. Kemuliaannya apa? Tiang awan dan tiang api. Kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Kehadiran yang mestinya Bapak Ibu sudah tahu, hanya 40 hari perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tapi karena tegar tengkunya bangsa Israel di zaman itu, maka terjadilah 40 hari. Wow, 40 tahun. 40 tahun Bapak Ibu. Dan mereka tidak tahu, padahal mereka udah muter-muter di situ juga. Tapi mereka tidak tahu, oh kayaknya saya pernah berkemah di sini ya. Kok saya pernah lewat di sini ya? Itulah cara Tuhan membentuk bangsa Israel. Dari mental budak dibentuklah mereka di situ. Supaya mereka menjadi umat yang kuat, umat yang hebat, umat yang siap berperang. Karena kedepannya pada saat penyerahan tongkat estafet dari Yosua adalah perang dan berperang dan berperang. Sebetulnya ini gambaran dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Setiap musim kita lewati. Musim di dalam bulan ini apa? Bulan kedepannya musimnya apa? Kita lewati. Dan sampai pada bulan ini, bulan November, kita bisa melewati musim juga yang saya tidak tahu. Musim saudara dan saya pasti berbeda-beda kan? Nggak mungkin sama, nggak mungkin sama. Pasti berbeda-beda. Tergantung iman percaya saudara dan saya bagaimana menghadapi musim itu. Ya kan, kalau di Jakarta sekarang kan hari-hari ini kalau pagi sampai siang adalah panas sekali. Tiba-tiba berubah. Ada angin, ada badai, hujan, itu kan. Bapak Ibu, sebetulnya begitulah apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kita tidak tahu di depannya, kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu. Tidak tahu. Tapi yang kita tahu, Dia Allah Immanuel, amin. Dia Allah yang menyertai saudara dan saya, amin. Sebagaimana bangsa Israel disertai dengan tiang awan dan tiang api, saudara juga penyertaan Tuhan sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak melihat tiang awan, tiang api terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi saya percaya dan kita percaya ada tiang awan, tiang api secara rohani yang saudara dan saya tidak lihat menyertai saudara dan saya sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Oleh sebab itu dalam kehidupan kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa harus. Itu wajib hukumnya dalam kehidupan kita. Jangan sampai di satu hari itu kita tidak berdoa. Jangan sampai kita tidak melakukan komunikasi dengan Bapa di surga. Doa itu adalah pada saat kita punya hubungan yang intim, kita bicara kepada Bapa di surga. Penting sekali berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga adalah bagaimana kita sikap kehidupan kita, sikap iman kita terus terkoneksi, terhubung kepada Bapa di surga, terhubung kepada kerajaan surga. Supaya kalau ada masalah, ada pergumulan, ada orang yang punya niat jahat dalam kehidupan saudara dan saya, kita selalu terhubung kepada Bapa di surga. Amin. Ada penjagaan yang sempurna. Ada kemuliaan Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang memang mata jasmani kita tidak melihat. Tetapi itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku menyertai engkau. Waktu engkau pergi, waktu engkau balik, penyertaan Tuhan. Siapa yang menjaga? Dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Ada bersama-sama dengan kita. Kehadiran Tuhan dalam bentuk adalah malaikat. Malaikat yang berjaga-jaga atas kehidupanmu. Malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas keluarga. Malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas studi, sekolah, masa depan, pelayanan, usaha, pekerjaan. Ada malaikat surga yang berjaga-jaga. Amin Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu percaya ada malaikat di tempat ini? Sekali lagi. Apakah Bapak Ibu percaya ada malaikat bersama-sama dengan kita di tempat ini? Amin. Saya percaya dan kita harus percaya ada malaikat surga di tempat ini. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita baca Mazmur 19 ayat 1 sampai 14. Mazmur 19 ayat 1 sampai 14. Kita cermati baik-baik, perhatikan waktu kita membaca, kita dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh pemazmur ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Baca bersama-sama, fokus dan minta Roh Kudus untuk menerangi dalam kehidupan kita. 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu,
diperingatkan semuanya itu, dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin Bapak Ibu. Oh 15 gak muncul ya? Gak ada ya? Kok tiba-tiba cuma suara saya saja? Oke, sekali lagi saya bacakan ayat 15. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku, penebusku. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu lama, Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Inilah lagu yang diambil dari Mazmur 19. Pasti kita tahu dari gereja-gereja lama, tahu lagu ini. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, riuh ku dengar, ya Tuhanku, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, inilah cakrawala yang menceritakan ini kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pernah pada saat malam hari melihat, apalagi pada saat sangat terang sekali, sudah melihat cakrawala, bulan, bintang. Inilah gugusan galaksi yang sangat banyak sekali, yang tidak bisa dihitung, sangat banyak sekali. Apakah sudah pernah waktu melihat, wow, hebat ya, wow, luar biasa. Dengan mata kita yang sangat terbatas bisa melihat keindahan akan cakrawala yang diciptakan Tuhan sangat sempurna sekali. Sangat indah sekali. Dan waktu saudara mulai merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan akan penyertaan Tuhan, bisa saja mungkin sudah mengatakan, siapa saya Tuhan? Siapa saya Tuhan? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mengatakan, Engkau mulia, Engkau sempurna, Aku mengasihi Engkau. Engkau adalah biji mataku. Itu firman Tuhan. Jadi kalau disimpulkan, kita ini lebih berharga daripada apa yang ada di muka bumi ini, cakrawala. Kita ini sempurna.
Kita ini diciptakan segambar serupa dengan Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Waktu kita memandang akan cakrawala, melihat mungkin pada saat-saat tertentu sudah melihat meteor, gitu kan. Tapi Tuhan mengatakan, engkau lebih mulia anakku. Engkau berharga. Lebih daripada apa yang ada yang di cakrawala. Tapi lagu ini sangat luar biasa diambil dari firman Tuhan ini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh kudengar. Ya Tuhan, ku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Dan tiba-tiba kita bisa mendengar dentuman. Kita bisa melihat bagaimana apa yang terjadi dalam cakrawala ini. Tapi Tuhan mengatakan, engkau mulia, engkau berharga di mataku. Seperti lagu tadi, semuanya akan berakhir, semuanya akan lenyap, habis semuanya. Tapi firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Semuanya akan hancur. Tak akan ada sisanya di dalam cakrawala ini. Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan, suatu saat bumi ini akan hancur. Kenapa? Kita sudah disiapkan tempat yang abadi bagi saudara dan saya. Amin. Kalau sampai sekarang ini bumi masih dipelihara, diberkati, itu tandanya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk berkarya. Amin. Karena satu saat ini akan hancur. Sebagaimana Bapak Ibu melihat atau membaca atau ada film tentang Sodom dan Gomora. Begitulah suatu saat, dan mungkin lebih ngeri lagi kehancuran akan bumi ini. Sodom dan Gomora tidak berjejak, tidak ada lagi. Hancur semuanya. Meninggal semuanya. Tapi saya yakin dan percaya, kalau kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, maka kita mengungkapkan dengan satu lantunan pujian. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa, yes, amin. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu,
besar, Kau Allahku sungguh besar. Kau Allahku sungguh besar. Bagi Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan lagu ini pada saat saya bangun subuh, lalu saya melihat akan cakrawala, melihat akan ciptaan Tuhan yang sangat indah. Bahkan mungkin Bapak Ibu kalau pada saat kita rekreasi dan melihat akan padang gurun, melihat pegunungan, pepohonan, kita tidak bisa berkata apa-apa. Kita yang mengatakan, Tuhan terima kasih Tuhan untuk ciptaanmu yang sangat indah. Terima kasih Tuhan. Itu yang saya katakan glory of God. Glory of God, kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kemuliaan Allah ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Kemuliaan Allah ada bersama dengan keluarga di mana kita berada, memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang baik, melainkan Allah juga Allah yang mulia. Dia mulia. Sebagai Allah yang mulia, Ia tidak dapat ditundukkan ataupun ditaklukkan oleh siapapun. Tidak ada. Itu berarti kebaikan serta kasih setianya akan terus dinyatakan tanpa ada kuasa manapun yang mampu menghalangi. Tidak ada. Bahkan ada lagu anak-anak yang mengatakan tidak ada Allah yang bisa menandingi Dia. Tidak ada. Tidak bisa kita katakan bagaimana dengan kuasa iblis, nggak ada apa-apanya. Nggak ada. Tidak ada yang bisa menandingi atau dibandingkan dengan kuasa Allah, kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita berseru kepada Tuhan dan kita berjalan intim bersamanya, meskipun iblis merancangkan yang jahat dalam hidup kita, kemuliaan Allah yang melingkupi saudara dan saya akan memberikan kekuatan, penghiburan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Dia. Rancangan apapun daripada kuasa kegelapan ingin menjatuhkan keluarga ini, tapi kalau kita ada dalam kemuliaan Tuhan, tidak ada. Tidak ada yang bisa, tidak ada. Sejago apapun rancangan iblis memakai kuasa kegelapan, memakai perdukunan, orang kuat apapun yang coba menghancurkan akan keluarga, usaha, pekerjaan kita, tidak ada yang sanggup melakukan itu. Kenapa? Ada kemuliaan Allah, glory of God ada di dalam kehidupan kita selalu dan 24 jam. Bukan hanya di tempat ibadah saja. Karena itu ketika saudara saya berseru kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Seperti Roma 8 ayat 31. Kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 31. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. 2, 3. Amin Bapak Ibu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Kita tahu dan membaca firman Tuhan. Pada saat Yosua untuk berperang, dia tanya sama Tuhan. Pada saat Daud berperang, dia tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan katakan turun berperang, silakan. Jangan diam, biar aku berperang. Allah yang mengerjakan semuanya. Percayalah Bapak Ibu, ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah bukan hanya membawa kita keluar dari persoalan, tetapi juga membuka jalan bagi terobosan rohani, meneguhkan langkah kita dalam kemenangan yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di manakah kita dapat melihat dan mengalami kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ciptaannya. Sekali lagi, kemuliaan Allah dinyatakan dalam ciptaannya. Waktu kita membaca di ayat 2 yang tadi, Mazmur 19. Langit dan bumi menyatakan kemuliaan Allah. Alam semesta menjadi bukti bahwa Dia hidup dan berdaulat. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu kan waktu kita bertepuk tangan, ya kita bertepuk tangan. Pemazmur mengatakan gunung-gunung, pohon-pohon bersorak-sorak bertepuk tangan. Mazmur 19 ayat 2 yang dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Amin Bapak Ibu. Langit menceritakan kemuliaan. Waktu saudara, ya kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ataupun kita menyadari, wow hebat ya, ini pemandangannya indah sekali. Itu menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jika kita merenungkan akan hal ini, maka tubuh yang berfungsi sempurna, otak yang berpikir, jantung berdenyut, darah yang mengalir merupakan tanda nyata kemuliaan Allah. Sempurna bekerja semua dalam kehidupan kita. Itu tandanya kemuliaan Allah dinyatakan dalam tubuh kita. Ada seorang psikolog mengatakan, tanpa Alkitab dunia ini adalah sebuah istana yang indah, namun tanpa cahaya. Tanpa Alkitab dunia ini adalah sebuah istana yang indah, namun tanpa cahaya. Tanpa cahaya. Begitu pula tanpa kesadaran akan Sang Pencipta, manusia gagal melihat kemuliaan sejati di balik ciptaan. Dan saya kini percaya, saudara saya ada ciptaan yang paling mulia. Amin Bapak Ibu. Amin. Ciptaan bukanlah kebetulan, tetapi inilah yang menjadi refleksi kemuliaan Allah. Yang kedua, kemuliaan Allah dinyatakan dalam firman-Nya. Itu yang terdapat di dalam ayat yang ke-8. Firman Tuhan adalah hukum yang sempurna, yang menghidupkan jiwa dan memberi hikmat. Hanya melalui firman-Nya kita dapat melihat terang kemuliaan Allah. Karena itu, betapapun sibuknya kehidupan, jangan kita mengabaikan membaca dan merenungkan Alkitab. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan, ya pada saat kita baca firman Tuhan. Oleh sebab itu, baca, renungkan firman Tuhan. Melalui firman-Nya kita beroleh damai sejahtera, hikmat, dan petunjuk yang membawa saudara dan saya kepada kebenaran. Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu hidupkan, renungkan firman Tuhan, dan saya kini percaya kita akan bergairah dan menikmati setiap kebesaran Tuhan. Bayangkan seseorang yang memiliki peta menuju harta karun, tetapi ia mengabaikan. Mestinya kan dia pakai peta itu kan untuk mencapai apa yang dia cari, tapi dia abaikan akan peta tersebut. Demikian juga orang yang mengabaikan Alkitab, kehilangan harta terbesar, yaitu kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Jadi Alkitab ini adalah petunjuk di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan harta yang terbesar dalam kerajaan sorga. Amin. Ini harta yang terbesar. Ketiga, kemuliaan Allah dinyatakan melalui upah dan anugerahnya. Allah berkenan memberi upah kepada umatnya dengan kasih karunia, berkat dan anugerah yang melimpah. Segala sesuatu yang kita miliki, nafas kehidupan, kesehatan, keluarga, bahkan kesempatan untuk melayani adalah bukti nyata kemuliaan Allah yang bekerja bagi saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, kemuliaan Allah dari nafas kehidupan kita, kesehatan, keluarga, bahkan kesempatan untuk melayani, itu bukti nyata kemuliaan Allah bekerja untuk kita semuanya. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi 2, 3. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah untuk saudara dan saya. Itu adalah bagian daripada kemuliaan Allah yang nampak, yaitu keselamatan yang berikan dalam kehidupan kita. Bapak Billy Graham berkata, anugerah adalah kasih Allah yang datang kepada kita ketika kita sama sekali tidak layak menerimanya. Sekali lagi, anugerah adalah kasih Allah yang datang kepada kita ketika kita sama sekali tidak layak menerimanya. Iya, sebenarnya nggak layak, tapi dilayakkan oleh penebusan Yesus Kristus kita mendapatkan itu. Amin Bapak Ibu. Itulah bukti kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah dinyatakan melalui karya-karyanya. Ayat yang ke-14. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam karya-karyanya. Allah menyatakan kemuliaannya melalui perlindungan, mujizat, dan perbuatan tangannya yang ajaib. Setiap pertolongan, setiap pintu yang dibuka, setiap doa yang dijawab, semuanya adalah karya kemuliaan Allah yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Jadi setiap pintu dibuka, kesempatan, setiap doa yang dijawab, semuanya adalah karya kemuliaan Allah yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi tidak ada yang mengatakan itu karena gagah hebat saya, itu karena luar biasanya saya, enggak ada. Itu semua karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Segala sesuatu yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Kita percaya, kita yakin Tuhan menjawab dan memberikan di dalam kehidupan kita.
seorang anak kecil yang berjalan di malam gelap bersama ayahnya. Dia tidak takut karena ia tahu tangan ayahnya menggenggam erat tangannya. Demikianlah kemuliaan Allah yang nyata dalam karyanya, membuat kita hidup dalam keyakinan dan kemenangan. Berjalan dalam kemuliaan Allah. Kita tidak takut. Kita tidak takut karena ada kemuliaan Allah, ada kehadiran Allah. Atau yang sering kita dengar, Segina Glory. Ada kemuliaan Allah. Orang yang punya niat jahat sama Irwan, dia mikir-mikir, kok saya melihat sesuatu ada yang beda sama Irwan ya. Dia takut. Iya. Dia punya niat jahat sama Simon, teman sekolahnya, dia melihat, ada kemuliaan Allah dalam kehidupan Simon. Ada kemuliaan Allah. Dan percayalah, kita semuanya ada di dalam kemuliaan Allah. Amin. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan kerjakan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sadar bahwa kita bukan hanya menyembah Allah yang baik, tetapi juga Allah yang mulia. Mulia. Rencananya pasti terlaksana dan tidak ada kuasa yang dapat menggagalkan kehendaknya. Kalau itu memang akan terjadi, itu akan terjadi. Siapapun tidak akan bisa menghalangi. Kemuliaan Allah dinyatakan. Kan ada lagu lama, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk kemuliaan Allah terpancar dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mulia, sangat mulia, sangat mulia. Jadi bukan cuma sekedar dia Allah baik, tapi dia mulia. Hargai kehadiran Tuhan. Dan saya kira percaya, saudara dan saya pasti akan bersuka cita. Memuji memuliakan nama Tuhan. Tinggikan dia, muliakan dia. Sembah dia, hormati dia. Dimanapun kita berada, kemuliaan Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga orang di luar sana yang belum percaya melihat ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini. Itulah kemuliaan Allah terpancar dari kehidupan kita. Kan ada lagu mengatakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat kiri kanan, kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ntar dulu, kok nggak lihat kiri kanan ya? Iya, coba nanti pada langsung kulihat di wajahmu. Lihat pasangan kalau suami istri lihat gitu loh. Teman kiri kanan lihat, ya, oke. Pastikan Bapak Ibu melihat kiri kanan ya. Senyum, jangan cemberut gitu ya. Kalau cemberut itu bukan kemuliaan, itu pare itu. Udah pahit tapi enak sih. Ya, obat. Maksudnya kalau kemuliaan Allah akan terlihat dari muka kita berseri-seri. Iya. Senyum. Iya. Kulihat. Coba ya.
Lihat kiri kanan. Coba Putra sama Irwan, coba. Kulihat, coba. Kulihat. Gimana sih? Ulang. Ini serius Bapak Ibu. Ada kemuliaan Allah terpancar dari muka saudara dan saya. Amin. Amin. Oke. 1, 2, 3. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan semua, amin. Ada lagi lagu. Senyum dan bermuka gembira. Terus. Ngan pujilah Dia berjabat. Apa? Ngan semua senyum gembira. Yang sering mengatakan, aduh Pak Pendeta ini guru lagu sekolah minggu. Iya. Tapi ini benar Bapak Ibu. Waktu kita mengatakan senyum dan bermuka gembira. Jadi jangan kalau dengar khotbah lagi nyanyi, mukanya tegang-tegang gitu kan. Ya gimana kemuliaan Allah terpancar? Mestinya kan ya kemuliaan Allah nampak dalam muka kita, dalam kehidupan kita, dan muka kita senyum dan bergembira. Amin Bapak Ibu. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyikan lagu Yesus Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Saya undang singer maju ke depan, kita nyanyi bersama-sama lagu ini. Biarlah kemuliaan Allah terpancar dalam kehidupan kita. Waktu kita melihat cakrawala ciptaan, pemandangan, kita melihat kemuliaan Allah. Waktu kita melihat teman kita, melihat keluarga, melihat tetangga, kemuliaan Allah ada. Mulai dari siapa? Dari saudara dan saya. Amin. Mulai dari kita. Sehingga orang melihat di luar sana, wah mereka sungguh luar biasa ya. Padahal banyak pergumulan. Tapi senyum, bergembira, mengucap syukur, itulah kemuliaan Allah. Amin. Kemuliaan Allah. Haleluya.